Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Reza Akhir Kusuma. Kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu pseudocode. Ya. Apa itu pseudocode? Nah, apa itu fungsinya? Apa manfaatnya? Ayo kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, pseudocode adalah kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya. Pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip, atau menyerupai. Code artinya coding atau bahasa. Analogikanya, ketika kita ingin berenang, ketika segerombolan tentara ingin pergi berperang, sebaiknya tentara tersebut latihan dulu di kolam renang agar ketika berperang nanti tidak kaget ataupun bisa berhasil menangkan peperangan. Nah, begitu juga berenang di kolam renang itu menyerupai berenang di lautan. Seperti itu juga dengan pseudocode, artinya pemrograman atau coding yang mirip dengan pemrograman aslinya. Begini juga pseudocode dianalogikan seperti latihan berperang, ya, seperti menembak di medan sebelumnya, di medan perang nantinya. Seharusnya kita juga latihan menembak di lapangan kecil seperti paintball dan lain-lain. Tujuannya apa? Pseudocode ini tujuannya adalah untuk biar memahami lebih mudah, kemudian terlihat simpel dan tidak tergantung oleh sebuah sistem bahasa pemrograman apapun itu, tetapi pseudocode itu tidak tergantung dari sebuah bahasa pemrograman. Ciri-ciri dari pseudocode yang pertama adalah notasinya untuk sebuah bahasa pemrograman, ya. Artinya notasi bahasa pseudocode ini untuk semua bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak ada aturan standar bagi pseudocode. Yang ketiga, tidak menggunakan diagram. Kalau flowchart kita menggunakan diagram, tapi kalau pseudocode tidak menggunakan diagram. Yang keempat, pseudocode itu menggunakan simbol atau sintaks seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tanda panah, dan lain-lain. Deklarasi sebuah program, ini contohnya. Struktur penulisan pseudocode itu yang pertama ada deklarasi program. Program dideklarasikan atau dibuat sebuah nama, ya. Misalnya program diberi nama menggoreng telur ceplok, kemudian program memasak mie goreng. Dalam penamaan sebuah program pseudocode itu tidak menggunakan spasi, ya. Bisa menggunakan garis bawah ataupun besar kecilnya huruf, ya. Selanjutnya ada namanya kamus. Apa itu kamus? Kamus merupakan sebuah panduan dari sebuah variabel yang ada di pseudocode. Misalnya hasil itu berupa angka bulat, integer, variabel A atau B itu angkanya berupa koma, yaitu float, variabel panjang, lebar itu integer. Selanjutnya ada namanya deskripsi algoritma. Deskripsi algoritma ini merupakan
sebuah gambaran dalam penggunaan algoritma. Kita kasih contoh, misalnya yang pertama jenisnya ada assignment, yaitu nilai misalnya kurang dari, misalnya nilai adalah 20. Kemudian operasi adalah sebuah struktur pseudocode dalam operasi matematika, bisa tambah, bisa kurang ya. Misalnya jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B. Ada juga yang namanya percabangan, misalnya nilai A ditambah nilai B menjadi sama dengan jumlah. Kemudian jika A lebih dari 5, maka X sama dengan 6, Y sama dengan 7. Else Z sama dengan 8. Selanjutnya, struktur penulisan pseudocode. Ada namanya perulangan, while, do while. Kemudian ada namanya input, misalnya input A, variabel A. Kemudian ada yang namanya output variabel A ataupun output variabel hello. Kita punya sebuah latihan seperti membuat telur ceplok. Yang pertama, misalnya program kita beri nama membuat telur ceplok. Selanjutnya, siapkan bahan. Bahan di sini merupakan variabel, yaitu telur, wajan, dan lain-lain. Kemudian deskripsinya taruh wajan atas kompor, berarti kompor di bawahnya wajan atau wajan di atasnya kompor. Kemudian taruh minyak di atas wajan. Wajan di bawah dimasukkan minyak goreng. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat latihan yang kedua, ya, yaitu membuat mie rebus. Sama dengan telur ceplok tadi, misalnya program membuat mie rebus, variabelnya ada mie instan, wajan, air, dan lain-lain. Kompor di bawah wajan ya. Kemudian wajan ditaruh, masukkan air, bumbu dimasukkan, ditambahkan ke dalamnya. Latihan yang ketiga, misalnya menghitung luas persegi panjang, berarti nama programnya adalah menghitung luas persegi panjang. Variabelnya ada panjang, lebar, luas. Ketiga-tiganya merupakan integer, yaitu bilangan bulat. Panjang sama dengan 4, lebar sama dengan 3. Kemudian luasnya sama dengan panjang dikali lebar, atau panjang kali lebar sama dengan luas. Outputnya sama dengan luas. Maka hasilnya pun sudah kelihatan, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Mungkin materi untuk hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.